Wakil Ketua Budut 83, Ketua Harian Budut 83 Ibu Fonti, kemudian Bapak Dr. Budi, Dr. Eka, dan Dr. Robi ya? Nah, Dr. Budi dan rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini saya selaku Ketua Budut 83 mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dalam rangka menyelenggarakan kegiatan ini yang memang termasuk dalam program yang sudah kita sampaikan pada waktu pertama kali saya dilantik, dan ini menjadikan satu hal yang semuanya itu kita laksanakan dengan baik. Yang selanjutnya adalah di sini sengaja saya undang para komunitas dokter atau kesehatan, yaitu sebagai tenaga kesehatan, dan Ibu Eka sebagai tenaga fasilitas kesehatan, ahlinya fasilitas kesehatan, dan kemudian Dr. Robi juga di sini masalah mata. Baik, itu adalah satu hal di mana usia kita udah cukup banyak, dan kemudian itu menjadikan satu kewajiban kita. Dalam konteksnya dulu pada saat muda mungkin tidak dipelihara. Nah di sini di usia 60, mungkin yang kelahiran 65 mungkin saya, mungkin ada yang lain 65, mungkin yang lain 64, 63, 62 atau sampai dengan 59. Nah itu dengan demikian sudah menjadi satu kewajiban. Yang pertama adalah memelihara secara fisik kesehatan, yang kedua secara administratif. Nah di situ satu hal kewajiban kita dalam rangka disinilah, maka program ini saya kepada Ibu Fonti coba laksanakan apa yang menjadi satu kewajiban kita. Sarana dalam rangka kegiatan ini adalah yaitu dengan cara talk show dulu. Maka dengan talk show ini nanti mungkin di sini saya mengundang nakesnya juga ada kan, itu sebagai narasumber. Maka dengan demikian fasilitas yang ada di dalam lingkungan internal sendiri di 83 itu menjadi fasilitas yang menjadi satu fasilitas yang harus kita manfaatkan, sehingga itu menjadi satu penyambung rasa daripada kita untuk menjalankan bagaimana memelihara kesehatan yang harus kita jalankan di masa lansia. Dr. Budi, Dr. Eka, Ibu Rizka ya, Ibu Rizka, terus dari Life Care, kawan-kawan nakes dari Life Care, terima kasih kehadirannya. Dari Jim FTA, hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk acara talk show Budut 83. Terima kasih untuk kehadirannya semua, sudah meluangkan waktu datang ke acara kami. Program talk show ini adalah salah satu program unggulan dari Mas Yos dan Mas Wing selain daripada Tali Kasih dan UMKM. Ya, untuk itu saya juga ingin menyampaikan bahwa acara kesehatan ini akan berkelanjutan, jadi tidak berhenti hanya di sini saja. Insya Allah tahun depan kita akan adakan lagi, mungkin bisa lebih baik. Apa yang kekurangan saat ini ada bisa kita perbaiki. Begitu dokter? Oke, Mas Yos, Mas Wing ya. Oke, untuk itu saya rasa nggak usah panjang-panjangnya, waktunya udah mepet. Biar Mas Yos aja yang bicara nantinya. Yang jelas ini adalah salah satu program unggulan dari Mas Yos dan Mas Wing. Tepuk tangan semuanya. Dan satu lagi saya lupa, program ini baru diadakan pertama kali di dalam kepengurusannya Mas Yos dan Mas Wing. Terima kasih Mas Yos. Tepuk tangan sekali lagi. Mas Wing. Oke. Waktunya itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat
Pak Yos Triyoso selaku Ketua Pengurus Budi Utomo 83. Kami hormati Pak Wing Handoko, Wakil Ketua Budi Utomo 83. Ibu Liga Ponti Gultom, Ketua Harian Budi Utomo 83, serta selaku Ketua Panitia Talk Show Kesehatan pada hari ini, serta kami ucapkan selamat datang para narasumber, serta seluruh keluarga besar alumni Budut Angkatan 1983, betul Bapak Ibu? Betul. Kami ucapkan selamat datang di Aula Perpustakaan Jakarta, PDS HB Yasin dari Dinas Perpustakaan dan Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kami atas nama Perpustakaan Jakarta dan PDS HB Yasin, izinkan saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan talk show kesehatan dari Perkumpulan Budut 83 ini. Dengan tema cara hidup sehat di usia lansia dan bagaimana menanggulangi masalah mata. Jadi kami merasa terhormat Bapak Ibu ya dapat menjadi salah satu bagian dari kegiatan Bapak Ibu pada hari ini. Karena sebagai lembaga layanan publik, ini membuktikan bahwa Perpustakaan Jakarta bisa menjadi ruang bertemu, belajar dan berbagi pengetahuan bagi seluruh kalangan. Jadi kami ucapkan selamat menjalankan kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini dilancarkan. Jika ada kebutuhan apapun, silakan disampaikan kepada petugas kami. Biasanya berkoordinasi dengan Bu Mega, betul ya? Ya. Sekali lagi, saya ucapkan selamat datang dan selamat menjalankan kegiatan hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dipercayakan oleh beberapa teman-teman. Di sini juga ada Reli, ada Salomo, ada Pahala, ada Padang, ada Cicilia, kemudian ada Sandi, Ida Rosandi, ya kan, ada teman kita yang selalu aktif di kepengurusan juga Ricardo Pardede dan lain-lain itu teman-teman kami bersama-sama dalam kepengurusan. Muhammad? Doakan ya. Ada juga buat teman-teman yang belum sempat kenal, salam kenal buat semua. Ya, nama saya Gustian sudah disampaikan tadi. Ya di kesempatan ini saya pengen membawakan sesuatu hal yang ya tadi juga Mas Yos, terima kasih Mas Yos sudah memberikan sedikit bocoran ya. Ya tadi yang paling penting yang saya dengar adalah klinik 24 jam butuh penting. Ini suatu novelty yang benar-benar boleh sejalan ya. Novelty yang bagus sekali, ya yang bagus sekali. Di mana mungkin kata-kata lain tidak seperti ini kan? Atau belum ya? Belum ya. Jadi kita di sini kita peduli, kita juga ayomi teman-teman. Apalagi kan kita kalau bisa Mas Yos, jangan hanya medis saja, tapi kalau hukum, kalau ada hukum boleh. Jadi sebenarnya ya. Jadi kalau ketemu hukum, jadi kita bertanya ke teman kita. Oh, terima kasih ya. Nah, jadi begitulah yang saya mau sampaikan. Cuman saya lihat teman-teman kok pada diam semua ya. Boleh nggak saya minta tolong angkat tangan? Belum. Coba tolong angkat tangan kiri. Alhamdulillah. Angkat tangan. Terima kasih. Wah, berarti memang benar-benar tidak ada kesulitan untuk mengangkat. Tapi ini teman-teman, ya kalau kita bicara usia tadi Mbak, lagi Mas sudah kasih bocoran. Bahwasanya usia emas kita Indonesia tidak menggunakan 60 kali mungkin itu usia emas ya. Atau tadi kita ngobrol dengan Indonesia kan ya. Bahwasanya banyak sekali hal yang kita bawa ya. Lagi-lagi kita sudah disampaikan bahwasanya yang kita dapat sekarang ini adalah hasil dari kita mengelola kesehatan kita di usia muda. Jadi kalau boleh kita bagi segmen adalah 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, dan seterusnya. Nah, nanti situ akan terlihat bagaimana output yang kita dapat sekarang. Ya, kalau dulu kita agak tempo ceroboh, ya, yang dulu mungkin, ya kita banyak happy-nya ya. Karena masa SMA itu adalah masa yang paling berkesan, ya bisa ngabur ya, ngelajarin pelajaran,
ya kalau teman saya, teman sekelas saya ini kita teriakin buat gitu ya. Jadi ya, tapi di sini jelas masa yang paling berkilau waktu lagi kita masih di SMA. Namun apa yang terjadi setelah kita euforia di SMA? Kita juga lupa. Mungkin kita tidak terinfo, ya saya juga gitu ya. Dulu berat saya lebih 90 kilo loh Mas ya. Karena saya sempat begitu selesai tadi katakan saya eksodus ke Kalimantan Timur dan situ ketemu milieu yang sangat menyenangkan ya, sangat praktek pribadi dan juga diperminyakan apa yang nggak ada di situ ya, kita tahu semua. Akhirnya badan pun membengkak ya. Jadi seperti itu. Jadi tadi yang disampaikan bahwasanya semuanya meledak di usia 60 tahun di usia emas. Lalu bagaimana ceritanya kalau kita sudah mendapatkan itu? Apakah kita bersedih? Kita bersedih? Mando. Karena kalian masih punya seperti saya dan teman-teman nakes yang lainnya. Gitu maksudnya? Tepuk tangan dong. Dengan nama-nama seperti ini, kita kenal dengan Marcel bolak balik kita kenal dengan nama-nama semua orang yang ulang kali muncul di TV, muncul di medsos. Marshanda, siapa yang tidak kenal beliau dengan secara yang imut-imut masih kecil. Saya lupa loh nama senatornya apa. Kita tahu semua. Bidadari. Nah, kita kenal juga dengan lucunya Famibu yang bolak-balik juga muncul tuh. Dan gejala. Ya. Jadi katarak itu etiologinya ya saya pastikan ada 3 ya. Pertama keturunan, terus kedua dari infeksi, kedua degenerasi ini prostat, dan ketiga di trauma. Kalau yang dari keturunan bisa kayak contoh ada di gen, di kromosom. Ya. Jadi nanti dia kira-kira usia 30 tahun dia katarak atau 25 tahun dia katarak. Ya. Terus juga pada saat di dalam kandungan dia kena rubella katarak. Ya. Ya, seperti itu. Terus kemudian bagaimana yang yang degenerasi itu prosesnya pengelolaan. Ya. Terus kalau tanya kita masuk yang degenerasi, ya masuk degenerasi. Dulu katarak tuh saya mulai itu 70 tahun, ya bisa 70 tahun dulu itu. Tapi sekarang 45 tahun. Jadi kalau tanya bagaimana penjaganya telat, mana? Years in life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of men, for whatever that means. And so I cry sometimes just get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah.
try. Oh my God, do I try? I try all the time in this institution, and I pray. Oh my God, do I pray? I pray a single day for revolution. And so I pray.